Pak Rudi juga yang aktif di media sosial, tapi banyak juga dugaan sementara ini orang-orang yang kipas-kipas di media sosial agar itu panas, Pak. Apalagi mendekati pemilu Sampai soal sekarang politik nih. identitas ini. Saya tidak tahu sih apa yang terjadi. Sebetulnya kalau kecerdasan kita dalam bermedia sosial itu bisa memilih dan memilah mana ini yang berpotensi akan menciptakan polarisasi, mana yang tidak. Kalau rakyat kan nggak bisa kita kendalikan. Yang tadi yang Gus Coy bilang nggak bisa, itu masyarakat. Ya. Tapi harus kita akui juga beberapa elit juga memberikan teladan yang baik sebetulnya. Yang jelas ada pernah kejadian yang membuat kita terluka sebagai bangsa dan itu jangan sampai terjadi lagi. Itu sebenarnya pengingat kita semua loh. Jadi artinya bahwa katakanlah politik identitas berbasis agama waktu itu pernah terjadi. Ada mayat tidak boleh disolatkan, kemudian tidak menerima zakat atau sholat dari penista agama, itu pernah terjadi dan jangan pernah terjadi lagi. Karena itu dampaknya luar biasa. Jadi kalau mau menghentikan, menurut saya elit pun juga harus memberikan teladan yang baik. Jangan membuat langkah-langkah atau aksi-aksi yang berpotensi akan menimbulkan reaksi dari masyarakat. Karena kita tidak bisa mengendalikan reaksi masyarakat loh. Mereka mempunyai independensi untuk bermedia sosial gitu. Itu yang menurut saya. Oke, kalau Anda melihat saat ini sejumlah partai politik apakah sudah mensosialisasikan hal tersebut atau justru ada yang memainkan itu? Belum, jujur saja. Saya ini melalui Gus Coy mungkin juga harus saya sampaikan bahwa salah satu tugas dari partai politik adalah mengedukasi masyarakat. Dan jangan malah justru ngipas-ngipasi gitu loh. Emang ada yang ngipas-ngipasin? Tadi kata Andrew ada. Gitu. Saya mengutip kata Pak Presiden saat acara di Bawaslu, ternyata masih kerap ditemukan seperti itu. Ya. Gus Coy, itu yang susah dikendalikan mungkin di tataran akar rumput. Iya, karena itu kan kita tuh kan mudah bereaksinya luar biasa. Netizen jurnalisme itu kan begitu kuat terjadi. Beliau seorang senior aja mungkin tidak bisa mengendalikan netizen jurnalisme ini sekarang ini. Yang fenomena kan terjadi begitu. Semua bisa mewartakan dengan segala persepsi masing-masing. Asalkan mungkin kalau elit-elit kita buat bukan hanya sekedar partai, tapi juga pemimpin yang lain memberikan teladan yang baik, aksi yang positif, saya kira tidak terjadi loh. Tidak terjadi gontok-gontokan, ini kita ikut kok sebenarnya. Rakyat itu manut loh Mbak. Rakyat itu nggak mau melawan kok. Ikut apa yang dikatakan satu komando, oh orangnya baik, kita ikutin yang baik. Oke. Anda juga nggak ngipas-ngipasin berarti ya? Enggak lah. Kita pantau nanti media sosial. Teman-teman sekitar juga enggak ya Mas Rudi ya? Saya tidak memberikan komentar untuk teman-teman yang Kita lain. akan mungkin ke Bang Pangi melihat fenomena dan sekarang yang ketika sudah mendekati pemilu Pak Presiden mengatakan jangan gunakan politik identitas termasuk juga politisasi agama. Menurut Anda apa ini? Langsung saja. Landasan Pak Presiden tiba-tiba mengumumkan hal tersebut. Ya, Mas Andro, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya hormati ada Bang Panda, kemudian Mas Rudi, kemudian Gus Coy, orang tua-tua saya semua di sini. Pertama begini, Mas Andro, Mbak Ria, bicara tentang identitas agama, saya paling sensitif, paling takut ngomong itu. Maka kalau lihat statement saya sebagai pengamat itu bicara agama itu kadang-kadang kalau wartawan nanya sama saya udah saya menghindar aja. Karena itu ibarat semaku buka kotak Pandora, ibarat air yang muter tinggal menunggu gulungan pusarannya ke bawah aja gitu. Jadi sangat sensitif yang dibilang oleh Pak Jokowi gitu. Jadi sangat berbahaya memang dan tidak hanya soal keterbelahan dan merusak tenun kebangsaan, tapi jauh daripada itu ada potensi itu. Yang kedua gini Mas Andro, kita bicara politik identitas. Saya datang ke sini Voxpol itu adalah identitas, partai politik ada identitas, ulama adalah identitas, kemudian ada sipil, ada militer itu identitas. Termasuk apa yang kita lihat hari ini, kita lihat NU, Muhammadiyah itu identitas. Nah, yang kedua begini, alasan orang memilih ada 4 faktor ya. Kalau dalam kita kaji dalam pendekatan alasan orang memilih, itu 4 faktor itu pertama adalah kedekatan secara ideologi. Nah, kalau kita lihat kedekatan secara ideologi, orang memilih kalau baca jurnalnya Electoral Studies itu bahwa orang memilih bukan hanya sebatas karena kedekatan kanan atau kiri ideologi, tapi tidak hanya karena sebatas kesamaan agama yang dianut, tapi juga setelah itu mereka memilih karena bantuan sembako dan ada juga persoalan uang dan seterusnya. Nah, ketika bicara tentang ideologi di Indonesia, kapan politik identitas itu selesai?
kalau partai ID kita tinggi, orang merasa dekat dengan partainya baik secara ideologi maupun secara psikologi. Nah kalau misalnya partai ID kita 13,2% tadi naik, maka politik identitas itu nggak ngefek sebetulnya, nggak ngaruh. Saya kasih contoh misalnya begini. Sumatera Barat dengan NTT misalnya, ini kan dua blok ideologis yang kelihatan seperti dibenturkan. Nasionalis dengan kelompok Islam religius. Nah ketika ada isu yang dibilang Bang Panda tadi kan, itu kepentingan politik transaksional jalan. Ini karena pemilih kita tidak merasa dekat dengan partainya, dan jangka pendek hubungan partai dengan pemilih. Nah isu-isu yang seperti ini jadi. Makanya ketika kalau nggak milih Pak Jokowi, kalau milih Pak Jokowi nggak disolatkan. Kemudian ada ancaman khilafah misalnya, kalau di NTT. Kemudian di Sumatera Barat, oh ini PKI. Kemudian muncul lagi di NTT, oh ini bahaya, ancaman radikal dan seterusnya. Nah ketika isu itu dibenturkan di blok ideologis nasionalis tadi, kelihatan bahwa isu itu kemudian sesuai dengan selera segmen pemilih, gitu. Dan ini jadi transaksional gitu, untuk kebutuhan elektoral tadi, sehingga isu-isu tadi kelihatan memblok secara ideologis. Artinya apa faktanya Bang Panda? Kita lihat ya suara Pak Jokowi dengan program beliau yang datang ke Sumatera Barat, begitu besar program yang beliau berikan. Begitu juga beliau datang ke NTT, programnya begitu besar juga. Tapi lihat hasil suaranya. Pak Prabowo, ya maksudnya Pak Prabowo justru 88% di Sumatera Barat. Pak Jokowi 90% di NTT. Dengan program yang sama, dengan bantuan yang banyak, sering bolak-balik ke Sumatera Barat. Tapi hasilnya tetap mereka punya identitas sebetulnya yang tidak mengubah pilihan mereka dengan strategi yang begitu luar biasa, dengan bantuan yang begitu luar biasa, dengan kerja keras yang begitu luar biasa ke Sumatera Barat, tapi tidak mengubah hasil. Tetap aja perolehan suaranya segitu. Tapi kan harus rasional nah, juga. Dan Bang begitu Pangi. juga begitu juga ketika Pak Prabowo ke Jawa Tengah gitu. Itu dengan strategi yang luar biasa, dengan bantuan yang luar biasa, bolak-balik ke Jawa Tengah, itu tidak mengubah keadaan gitu. Tetap aja hasilnya tidak berbanding lurus antara usaha dengan hasil. Bang Nah, Pangi. itu yang menarik sebetulnya. Ya, tapi kalau Anda lihat untuk saat ini, psikologis pemilih kita seperti apa? Masih kemakan nggak sih hal-hal semacam ini tuh? Nah begini Mbak Maria, kemakan atau tidak kemakan itu kembali bahwa alasan pemilih yang kita lebih banyak memang alasan pemilih sosiologis itu dominan, memang ada 40% Gus Coy. Jadi itu yang preferensi politik yang dangkal tadi, yang lemah pada masyarakat kita level bawah. Mereka mudah memilih karena basis sosiologis tadi. Padahal kan basis pemilih psikologis, ganteng, tegas, kemudian rasional, prestasi, itu banyak alasan mereka untuk memilih. Tapi di Indonesia cenderung memang pemilih kita masih basis sosiologisnya masih dominan. Nah ini yang kemudian menurut saya ada juga alasan orang persamaan kepentingan juga harus dicari. Nah alasan program-program tadi yang banyak diberikan kepada masyarakat juga bisa menjadi alasan sebetulnya. Jadi tidak hanya faktor ideologi, tapi ada alasan kandidat. Center pengaruh kandidat itu juga harus besar. Jadi 3-4 alasan tadi adalah pengaruh ideologi, yang kedua adalah alasan program atau persamaan kepentingan, kemudian personalisasi isu, yang terakhir adalah soal kandidat. Kandidat yang akan mereka pilih itu seperti apa. Nah, kalau bicara tentang tadi konteks yang menarik sebetulnya adalah polarisasi isu. Nah, polarisasi isu yang kemudian dibenturkan dengan sesuai dengan blok ideologis tadi, kemudian yang frekuensi politik kelas yang lemah, dangkal, partai ID-nya juga rendah, frekuensi politiknya juga lemah, ini yang kemakan sebetulnya. Bukan kepada kelas yang sebetulnya pendidikan politik sudah bagus, yang sudah punya frekuensi politik yang dibilang Gus Coy tadi, ini nggak bisa dikendalikan yang mohon maaf bukan elitnya, ya, kelas grassroots-nya ini yang memang mereka sangat mudah itu untuk dipantik kepada isu-isu identitas. Tapi yang mayoritas yang dominan masih di kelas grassroots dengan irisan ideologis itu, Bang Pangi? Iya, lebih banyak kepada ini Mas Andro, misalnya begini ya, pemilih sosiologis kita itu memilih berdasarkan kesamaan agama, asal, suku. Mohon maaf ya, ini orang Jawa aja belum selesai. Misalnya begini, alasan memilih presiden menurut pandangan Ibu Bapak, boleh nggak orang di luar Jawa bisa menjadi calon presiden? Itu alasan 38,8%, mereka tidak mau.
belum siap Oke, dipimpin oleh itu- orang di luar Jawa. Bayangkan gitu. Itu hasil survei Anda ya, Bang, ya? identitas, Iya, di itu lapangan. identitas. Itu soal Jawa non Jawa. Oke. Ini belum selesai. Iya. Partai Nah, melihat yang sama ini tidak, Gus belum Coy? yang lain ya. Ini kalau soal identitas agama bahwa Pancasila yang Oke. dibilang oleh Bang Panda tadi, saya clear bahwa Indonesia tuntas soal itu Oh. gitu. Tapi kemudian soal-soal yang lain ya Bukan itu hanya Bang masih Panda yang bilang, saya lebih dulu bilang ya, Gus Pancasila Coy. final. Itu dia. Gus Coy Kalau yang Partai Nasdem menyampaikan melihat hal yang Pancasila sama final tidak? gitu. Jangan Nggak hanya selesai. di sana pakai merah yang nasionalis. Kita nasionalisnya tulen. Iya, ini kan tidak hanya- bahkan pakai dalil nasionalismenya itu. Gus Coy, komentarin dulu mungkin tanggapannya. Gus Coy. Saya kira itulah fakta